Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Ergo Galim, NIM 2201011198. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Dan langsung saja saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, konsep dasar demokrasi. Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Ketika ada yang mendefinisikan demokrasi ideal atau juga disebut sebagai definisi populistik tentang demokrasi, yakni sebuah sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Maka pengertian demokrasi demikian tidak pernah ada dalam sejarah umat manusia. Tidak pernah ada pemerintahan dijalankan secara langsung oleh semua rakyat, dan tidak pernah ada pemerintahan sepenuhnya untuk semua rakyat. Yang kedua, pengertian demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuatan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatannya. Nah, berikut ini pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu negara, suatu kebebasan, karena melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalamnya. Yang kedua, Abraham Lincoln. Menurut Abraham, demokrasi is government of the people, by the people and for the people. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang ketiga, Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, di mana rakyat telah yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara maksudnya. Yang keempat, Sidney Hook. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Yang kelima, Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi sebagai sebuah pergeseran dan penggantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. 1. Demokrasi secara langsung, yaitu rakyat secara langsung dapat membicarakan dan menentukan suatu urusan politik kenegaraan. Yang kedua, demokrasi perwakilan atau tidak langsung, yaitu aspirasi disalurkan melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Yang ketiga, demokrasi sistem referendum, yaitu rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di parlemen, tetapi dalam melaksanakan tugasnya, parlemen dikontrol oleh rakyat melalui sistem referendum. Dilihat dari dasar atau paham ideologi yang dianut. 1. Demokrasi liberal, yaitu paham demokrasi dengan menitikberatkan pada ideologi liberalis yang cenderung pada kebebasan individu atau perseorangan. Yang kedua, demokrasi rakyat atau proletariat atau komunis, yaitu demokrasi yang cenderung kepada kepentingan umum dalam hal negara ini sehingga hak-hak politik rakyat dan kepentingan perseorangan kurang diperhatikan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila.
merupakan khusus demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dilihat dari perkembangan paham, yaitu satu, demokrasi klasik, yaitu paham demokrasi yang menitikberatkan pada pengertian politik kekuasaan atau politik pemerintahan negara. Yang kedua, demokrasi modern, yaitu paham demokrasi yang tidak hanya mencakup bidang politik saja, melainkan juga bidang ekonomi, sosial, budaya, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, dilihat dari hubungan antara pemerintahan dengan rakyat, yaitu satu, demokrasi liberal. Dalam demokrasi ini, pemerintahan dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum yang bebas diselenggarakan dalam waktu yang tepat. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi ini terdapat keyakinan para pemimpin bahwa semua tindakan mereka dipercaya oleh rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga, demokrasi sosial. Demokrasi ini menaruh kepeduliannya kepada keadaan sosial dan egalitarianisme atau paham persamaan bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. Selanjutnya, demokrasi partisipasi. Demokrasi yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa atau pemimpin dengan yang dipimpin. Selanjutnya, demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya umum. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, prinsip budaya demokrasi, yang di dalamnya terdapat kebebasan, yaitu kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak diri sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya, persamaan, yaitu setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Yang berikutnya, solidaritas. Rasa solidaritas harus ada dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan, bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Yang terakhir, ciri-ciri pemerintahan demokratis. Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung, atau perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.